Pemirsa, sampai kita di ujung acara. Sekarang saya minta pendapat pakar pidana soal sanksi pidana dari mahar politik. Jadi gini, kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilu, Bang Karni ya, begitu saya buka Undang-Undang Pemilu itu, hampir 100 pasal mengatur pidana tentang pemilu. Banyak benar. Jadi kalau kita lihat undang-undang organik yang paling banyak mengatur pidana ini undang-undang pemilu. Nah kemudian saya coba cari kaitan yang terkait dengan judul diskusi malam ini. Ternyata yang saya melihat itu ada istilah mahar politik yang kita gunakan. Nah, mahar politik ini kita harus mencoba memahami dulu apa makna mahar politik yang selama ini kita isukan. Nah, ada yang dalam konteks pertama adalah sumbangan ke parpol untuk digunakan sebagai biaya operasional dalam rangka pemenangan calon tersebut. Yang kedua adalah upeti. Jadi mahar pemilu itu dimaknai dalam rangka upeti atau setoran kepada parpol atau orang-orang tertentu agar si pemberi upeti dijadikan calon kepala daerah dalam pilkada itu. Nah, sekarang makna yang mana yang kita ingin gunakan? Kedua-dua makna itu termasuk kategori pidana atau hanya makna kedua saja? Bahwa pemberian, kalau kita lihat pasal 47 tidak menggunakan istilah mahar, tetapi menggunakan pemberian imbalan atau penerimaan imbalan. Nah, tapi dalam konteks yang manakah penerima imbalan atau pemberi imbalan itu yang masuk kategori yang disalahkan? Apakah dalam konteks pencalonan ansih atau termasuk biaya dalam rangka dana operasional untuk pemenangan pemilu? Nah, saya ingin ceritakan ada sebuah kasus yang pernah masuk ke kantor saya, bahwa orang tersebut ingin menuntut sebuah parpol tertentu. Ada salah satu calon di tingkat kabupaten. Hasil survei partai tersebut, calon itu mempunyai elektabilitas tertinggi, bisa mencapai 70%. Oleh karena itu dilamarlah oleh parpol tersebut untuk menjadi calon, tapi dia tidak perlu bayar apapun. Namun orang itu nggak mau, mendaftarlah calon lain ke parpol tersebut. Parpol itu mengatakan, saya tidak bisa angkat citra kamu untuk bisa memenangkan elektabilitas itu kalau tidak ada biaya-biaya yang kita perlukan di dalam rangka mengangkat nama kamu, termasuk spanduk dan lain-lain dan segala macam. Nah, orang ini merasa kecewa, akhirnya datang ke kantor saya ingin menuntut parpol itu. Tapi setelah saya sampaikan diskusi, kemudian saya ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada parpol tersebut, kemudian pengurus parpol itu bersedia menerima saya, dijelaskan bahwa memang benar Pak Nas, kami minta yang bersangkutan menyediakan dana itu, kalau enggak kami tidak bisa ngangkat. Kami mencalonkan seseorang yang bagi parpol perlu kita menang. Kalau kalah nanti, kalau nggak ada biaya, nggak ada elektabilitasnya, nggak ada, bagaimana kami mengangkat? Berarti kami bunuh diri. Lebih baik kita pilih calon lain. Ya, nah itu persoalan-persoalan yang ada di dalam politik perpolitikan kita. Oleh karena itu saya sependapat dengan pemikiran-pemikiran tadi bahwa sistem politik harus dibenahi. Kalau enggak kita tidak bisa mengangkat keterpurukan ekonomi dan pembangunan. Karena apa? Sebagian besar uang negara ini dibakar dan disobek-sobek untuk keperluan pemilu dan pilkada. Kita boleh menggunakan istilah apapun, saya mengatakan ini dibakar dan disobek-sobek untuk kepentingan ini. Nah, kemudian saya merujuk kepada tadi, orang memberikan uang. Seseorang memberikan uang ke parpol, ada motivasi. Motivasinya apa? Kembali ke pertanyaan tadi. Apakah motivasinya agar dia diterima sebagai pencalonan, atau dia memberikan uang ke parpol dalam rangka parpol tersebut mempersiapkan mesin politiknya agar dia bisa dimenangkan? Begitu juga parpol yang menerima uang. Ada motivasi dari penerimaan uang.
apakah untuk kepentingan pribadi pengurus tersebut atau dalam rangka menyiapkan mesin politik, karena hukum pidana tidak bisa bergerak tanpa motivasi dari si pelaku itu. Nah, kemudian tadi ada yang menarik bahwa ada rekaman pembicaraan. Hati-hati loh, rekaman pembicaraan yang kita gunakan, yang kita rekam dari pembicaraan orang lain. Saya ngobrol-ngobrol tadi dengan Pak Jamal, kemudian saya rekam tanpa seizin beliau. Itu masuk dalam ranah yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Jangan sembarangan menggunakan itu. Saya ingatkan, maaf ke Pak Daniel ya, saya ingatkan Pak Daniel, mohon hati-hati merespon ajakan Pak Faisal untuk ke Barreskrim membawa rekaman itu. Saya hanya menyampaikan sebuah peringatan hukum bahwa ini tidak tertutup kemungkinan akan berbalik ketika Anda merekam pembicaraan orang lain yang tanpa izin dari orang tersebut. Saya tidak bermaksud untuk menyampaikan hal negatif, tapi memberi sebuah masukan hukum. Nah, warning di situ. Nah, kemudian saya juga mengingatkan hati-hati ketika kita mengatakan ada persengkokolan, apalagi menyebutkan nama orang. Kalau itu sebuah asumsi toh, tuduhan seperti itu nanti kita bisa diminta pertanggungjawaban oleh hukum pidana, baik pidana maupun perdata. Kecuali kita bisa membuktikan dan bukti itu tidak terbantahkan. Tapi kalau itu hanya sebuah asumsi-asumsi yang kita rangkai sedemikian rupa, hati-hati dalam hukum pidana. Nah, saya berbicara ini karena Pak Karni meminta saya melakukan analisis terhadap hukum pidana dalam persoalan ini. Nah, kemudian tadi juga saya mendengar narasumber, mungkin tidak dalam kapasitas saya, yang menyatakan bahwa sebaiknya kembali kepada rezim sejarah masa lalu, pemilihan pilkada itu lewat DPRD saja. Sejarah masa lalu juga menyatakan bahwa lewat DPRD juga ada persoalan politik. Bahkan saya tahu di daerah saya pada malam terakhir pencalonan berubah konstelasinya sehingga orang yang sudah ditetapkan awal berubah pihak kepada pihak lain. Nah, kemudian saya juga mengingatkan bahwa tadi disampaikan bisik-bisik oleh Pak Jamal ini. Pak Jamal ini merupakan bintang malam ini yang bisa membuat Bang Karni terdiam tadi. Benar-benar Pak Jamal ini tadi bilang Pak Nas katanya, kalau ngomong jujur, begitu banyak partai politik di Indonesia ini, hanya satu partai saja, tapi saya nggak mau menyebutkan partai apa, ya, yang tidak perlu biaya untuk saksi. Karena kader-kadernya bekerja dengan sukarela dan turun sistemnya sampai ke bawah. Ini kata Pak Jamal. Cuman Pak Jamal saya tanya, partai apa? Dibisikin kepada saya, tapi jangan ngomong-ngomong, nanti dianggap kampanye, kata dia. Nah, kemudian terakhir kepada masyarakat saya sampaikan bahwa ketika kita melihat penyerang di sebuah pertandingan sepak bola, bahkan pembela back yang menjadi back yang begitu getol, hati-hati kita mencermatinya, karena tidak tertutup kemungkinan penyerang maupun pembela yang berada di garis back itu adalah orang-orang yang berharap memperoleh tanda bintang Mahaputra. Oleh karena itu, baik penyerang maupun pembela kita cermati dengan cerdas saja, jangan emosional, jangan marah. Biarkan itu berjalan, dan kita harus lebih cerdas daripada penyerang dan pembela itu dalam mengamati dan bersikap. Demikian Bang Karni. Baik, Pak Gati. Sekarang terakhir Pak Rahmat Bagja dari Bawaslu. Ya, terima kasih Bang Karni. Sejauh mana udah yang terkumpul dan apa aja satu kasus atau banyak pengaduan? Karena saya dengar daerah-daerah Mulai. ada wali kota, ada bupati. Sejauh ini ada 3 yang mulai kita klarifikasi. Jadi untuk mengklarifikasi juga pernyataan dari Pak Faisal, pertanyaan apakah kami ikut dalam genderang politik atau sesuatu, tidak. Karena yang jelas pada saat kita melihat press conference-nya Pak Lanyala itu
terjadi pada proses pencalonan. Jadi kita punya kewenangan untuk mengawasi tahapan pencalonan. Tahapan pencalonan sudah dibuka dan ditutup pada 10 Januari yang lalu. Oleh sebab itu Bawaslu Jawa Timur berinisiatif kemudian untuk melakukan undangan klarifikasi kepada Pak Lanyala untuk menjelaskan apakah betul yang di press conference-nya pada beberapa hari yang lalu. Kemudian undangan klarifikasi ini telah dilayangkan pada hari Senin yang lalu kemarin. Pak Lanyala tidak bisa datang, beliau menitipkan surat bahwa sedang ada di Jakarta. Kemudian kami undang kembali untuk hadir pada besok hari oleh Bawaslu Jawa Timur. Kenapa Bawaslu Jawa Timur? Karena penanggung jawab pilkada ada pada setiap Bawaslu daerah, kabupaten kota dan provinsi. Bawaslu Indonesia adalah penanggung jawab terakhir jika masalah tidak bisa diselesaikan oleh teman-teman di kabupaten kota dan Bawaslu provinsi. Dan kemudian apakah ini termasuk dalam mahar atau tidak? Kami hanya menjelaskan bahwa ada indikasi dan belum kita jadikan temuan. Karena ada 2 proses dalam pidana pemilu di Bawaslu untuk pilkada dan pemilu. Pertama laporan dan kedua temuan. Temuan ini didapatkan oleh pengawas kami di lapangan, sedangkan laporan didapatkan dari masyarakat. Nah, kemudian yang kami lihat ada indikasi kemungkinan melanggar pasal 47. Partai politik atau gabungan parpol dilarang menerima imbalan. Imbalan kan dalam bentuk apapun. Dan ini kemudian ini sebenarnya pasal 47 Undang-Undang 8 tahun 2015 tentang pilkada yang kemudian diubah, kemudian Undang-Undang 10 tahun 2016 yang menambahkan sanksi pidananya. Sanksi pidananya, dulu nggak ada sanksi pidananya, sekarang ditambah dengan sanksi pidana pada Undang-Undang 10 tahun 2016 yang menyatakan setiap anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pemilihan gubernur, dalam proses pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati dan wakil wali kota sebenarnya masuk pada pasal 47 ayat 1 dipidana dengan pidana paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dengan denda paling sedikit 300 juta dan paling banyak 1 miliar. Dan kemudian pasal 47 ayat 6 juga ada penambahan sanksi. Setiap partai politik atau gabungan politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan denda sebesar 10 kali lipat dari nilai imbalan yang diterima. Nah, itu harus hati-hati. Akan tetapi pembuktiannya sulit. Kenapa? Harus melalui proses di peradilan pidana. Peradilan pidana yang harus sampai dengan inkrah, sampai dengan final, harus ada final and binding. Jadi tidak bisa kemudian kita sanksi tapi tidak ada pembuktian di peradilan. Nah, oleh sebab itu ini yang kemudian kami meminta kepada para Bawaslu di daerah untuk kemudian mengawasi seluruh proses tahapan. Ketika kita berani melakukan undangan klarifikasi, muncullah kasus Cirebon, muncullah kasus Palangkaraya, dan kemudian akan muncul kasus-kasus yang lain. Dan ini juga merupakan masukan nanti kepada Bapak kita di samping kiri saya ini, Pak Mardani dan Pak Yandri, untuk kemudian melakukan koreksi terhadap undang-undang atau penambahan atau bagaimana, terserah teman-teman di DPR, karena kami sebagai pelaksana undang-undang. Kemudian apakah ini bisa masuk ke dalam temuan? Belum bisa, karena sampai sekarang Pak Lanyala belum memenuhi undangan kami. Kami mana bisa kemudian meneruskan kemudian memeriksa alat bukti jika orang yang mengeluarkan yang statement juga tidak bisa kita periksa. Nah, inilah yang kemudian jadi PR kita bersama untuk jangan sampai nanti orang dengan gampang menuduh partai A terima imbalan. Saya punya buktinya, tapi tidak melakukan klarifikasi terhadap bukti tersebut. Nah, inilah kita jaga marwah partai politik, marwah juga pilkada kita agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau tadi bicara masalah moral, kami juga melakukannya dengan penuh integritas. Kalau kita mau santai-santai saja, selesai, nggak usah kita panggil, nggak usah kita klarifikasi, selesai. Oh iya, ini jadi perbincangan di masyarakat ya, tapi nggak ada tindakannya. Sebegitulah. Kalau kita penyelenggara pemilunya santai-santai saja, integritas yang bermasalah, kasus ini akan dibiarkan. Akan tetapi dengan pencarian alat bukti yang sulit pun kita undang dulu Pak Lanyala. Kalau nggak mau datang, kalau pernah dijelaskan. bukan ada unsur pemaksa nggak atau? Oh, nggak bisa, karena kalau unsur pemaksanya kami tidak bisa, karena Bawaslu bukan kemudian bisa memanggil orang seperti polisi, kecuali kami dapatkan temuannya itu bisa
bicarakan dengan sentra Gakumdu, unsur Bawaslu, berbeda dengan sentra Gakumdu, unsur pemilu. Ini agak beda nih. Sekarang di pemilu, kalau di pemilu itu ada di bawah kendali Bawaslu, tapi pilkada itu di bawah kendali organisasi institusi masing-masing. Bawaslu, polisi dan kejaksaan mempunyai kendalinya masing-masing. Oke di kami jadi temuan, tapi belum tentu oke di polisi. Kami hanya punya waktu 3+2, 3 hari plus 2 untuk mendapatkan temuan alat bukti. Kemudian kami serahkan ke polisi. Polisi punya waktu 7 hari plus 7 hari, 14 hari. Kemudian kalau ini sudah jadi alat bukti menurut polisi bisa dipertanggungjawabkan, masuk lagi ke kejaksaan. Jadi prosesnya masih panjang. Ya kalau gitu DPR waktu kasih wewenang itu setengah hati namanya. Lagi di undang-undang pemilu Pak, di undang-undang 7 2017. Bawaslu lebih kuat di undang pemilu. Di undang pilkada memang agak sulit. Karena prosesnya tidak dibawa kendali Bawaslu. Sekarang di Bawaslu untuk pidana pemilu, khusus untuk pidana pemilu yang nasional, yang pemilu legislatif dan presiden, kendali jaksa dan polisi ada di bawah Bawaslu. Sedangkan di pilkada tidak, dan ini belum diubah oleh teman-teman di DPR. Nggak disesuaikan ya, Iya. belum disesuaikan. Betul. Begitu Pak Kani. Dan ini juga jadi keprihatinan kami bersama agar jangan sampai kami memang tidak punya pemanggilan paksa, akan tetapi ini bentuk pencegahan yang diberikan kepada kami. Fungsi ini diberikan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara jelas oleh pemberi undang-undang bahwa kami mempunyai fungsi pencegahan. Oleh sebab itu pencegahan adalah, kalau dalam kita lihat pengawasan terdiri dari pencegahan dan penindakan. Ini kita akan lakukan sekarang, dan kita lakukan sekarang dalam bentuk pemanggilan terhadap undangan klarifikasi, bukan panggilan. Kalau panggilan sudah berbeda. Ini undangan klarifikasi. Ini yang iya. Publikan. Jadi kalau kita lihat pernyataan Bawaslu kemudian kan diikuti surat, saya dikirim suratnya. Sesudah ada opininya, maka saya bilang potensi politik itu ada. Jadi malam ini atas nama Pak Lanyala saya mengatakan ruang klarifikasi itu sementara lagi berjalan karena ini kader dengan Pak Lanyala ini kader. Tadi udah ada jawaban akan dikelola secara internal ya. Maka Mahkamah Partai bekerja. Yang kedua soal rekaman tadi. Dulu. Ini udah selesai belum? Sudah Pak, sudah. Ini yang akan kami lakukan. Soal Undangan rekaman klarifikasi. kita ya Karena Pak Karni. bukan laporan, karena bukan laporan Pak. Kalau laporan, kalau temuan itu prosesnya panjang. Untuk pengawas. Kami juga tidak bisa kemudian mengada-ada untuk panggil semua orang, tidak bisa. Kami harus ada bukti pertama dulu. Buktinya kita tidak pegang. Sampai sekarang tidak pegang. Baik. Ini yang harus kita lakukan. Kalau bisa datang, kalau tidak ya jangan buat statement yang bermasalah atau diselesaikan di partai sendiri. Jangan kemudian di ruang publik menurut saya. Baik. Ya. Pak Karni, saya tambah sedikit soal rekaman tadi itu, saya luruskan jangan sampai salah. Rekaman itu kan terbuka kan sama Pak Daniel sama pihak DPD Jawa Timur ya. Pengertian saya membawa itu ke Bariskrim kan ada pernyataan dari DPD Jawa Timur yang meragukan itu bukan suaranya. Kalau dia ragukan, kami dari Progres 98 akan bawa itu ke Bariskrim untuk uji digital forensik. Enggak, Tapi ini kalau harus malam ini melihat belajar dari kasusnya Pak Setia Novanto ini Pak. Jadi ada putusan MK yang memang melarang untuk itu. Kalau tidak salah Bang Nasrullah bisa menjelaskan. Karena harus dilakukan oleh penegak hukum. Itu kasusnya Pak Novanto yang menggunakan uji material kepada Mahkamah Konstitusi. Enggak, itu Papa minta saham itu, enggak, itu bukan. Saya tidak akan menjelaskan itu, hanya saya ingin katakan bahwa merekam itu saja sebuah larangan, ya. Apalagi rekaman itu Anda gunakan untuk menyerang, Mas. Sebuah rekaman saja Anda gunakan untuk membela diri saja sudah tidak bisa, apalagi rekaman itu Anda gunakan menyerang. Jadi saya ingatkan saja bahwa itu sudah ada putusan MK dan hati-hati dalam menggunakan rekaman yang tanpa izin dari pihak itu, Anda bersentuhan dengan undang-undang ITE. Saya hanya memberikan masukan. Baik, cukup saya kira. Pemirsa, sampailah kita di ujung acara. Dalam politik tidak ada yang kebetulan. Kalaupun terjadi seperti kebetulan, sebenarnya itu sudah direncanakan, kata Franklin Roosevelt, Presiden Amerika. Kita ketemu LC mendatang.